Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan semangat juga untuk mengikuti pelajaran prakarya, dan semoga kalian selalu diberi kesehatan. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan ulangan harian 1 tentang kerajinan bahan serat. Kemudian kalian juga sudah membuat kerajinan bahan serat, yaitu anyaman. Ada yang membuat dari daun pisang, kemudian ada yang membuat dari kertas dan lain sebagainya. Oke, saya mengapresiasi semua kerajinan kalian karena kalian sudah membuatnya dengan baik. Kemudian untuk yang belum mengumpulkan, silakan mengumpulkan ke saya via WA. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan tekstil. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita lanjut ke materi. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kerajinan tekstil. Sebelumnya kita mempelajari kerajinan serat, sekarang kita mempelajari tentang kerajinan tekstil. Oke, bisa dilihat ini adalah peta materi untuk kerajinan tekstil. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, jenis dan kerajinan, kemudian proses produksi kerajinan tekstil. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu fungsi dan prinsip. Oke, sebelumnya perlu diketahui, ini adalah pengertian atau penjelasan dari serat dan tekstil. Berbeda ya anak-anak, yang serat kemarin itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, kalau tekstil ini adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Nah, anak-anak, kalian tahu serat dari biji salah satunya adalah kapas. Nah, kapas ini nanti diolah menjadi benang. Benang kemudian diolah menjadi kain. Nah, kain ini bisa digunakan untuk kerajinan tekstil, bisa dibuat busana dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Nah, di fungsinya ini ada 4. Yang pertama ada fungsi penghias, fungsi benda pakai, fungsi kelengkapan ritual, dan fungsi simbolik. Kemudian yang di prinsip juga ada 4. Yang pertama itu keunikan bahan kerajinan, keterampilan tangan, unsur estetik, dan unsur hiasan atau ornamen. Nah, yang pertama kita bahas fungsi terlebih dahulu. Nah, fungsi kerajinan tekstil yang pertama yaitu fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya hiasan dinding. Nah, bisa dilihat itu di gambarnya ada hiasan dinding teknik batik. Jadi kerajinan batik kan di kain ya anak-anak, tapi ini fungsinya bukan untuk dipakai di baju, tapi ini cuma buat hiasan dinding saja. Kemudian yang kedua ada fungsi benda pakai. Nah, kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. Nah, adalah kain tenun yang sudah dijahit menjadi baju, sehingga baju ini bisa dipakai. Yang ketiga ada fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Jadi kain tenun ulos ini digunakan untuk kelengkapan ritual. Nah, kemudian yang keempat ada fungsi simbolik. Nah, ini adalah kerajinan tekstil tradisional sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri tenun dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Ini contohnya ada tenun Sindelio sebagai penolak bala. Nah, ini anak-anak kan tadi ada 4 fungsi, tapi yang kita pelajari yang difokuskan hanya 2 saja, yaitu fungsi hias dan fungsi pakai. Yang pertama tadi dan yang kedua. Nah, ini fungsi pakai contohnya. Sapu tangan yang dominan fungsi pakai, itu hanya fungsinya sapu tangannya untuk dipakai saja.
tidak ada hiasannya. Nah, yang kedua ini sapu tangan dengan tambahan unsur ornamen tetap masih dapat digunakan sebagai lap wajah. Jadi anak-anak, ini sapu tangannya masih bisa dipakai walaupun ada hiasannya sedikit tapi tidak mengganggu untuk dipakai. Selanjutnya yang ketiga ini, gambar yang ketiga, sapu tangan yang syarat dengan unsur estetik, tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Jadi ini sapu tangannya tidak bisa dipakai karena hiasannya banyak banget ya anak-anak, fungsinya ya hanya untuk fungsi penghias saja, tidak untuk dipakai. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas fungsi, kita sekarang membahas prinsip kerajinan tekstil. Ini ada 4 anak-anak, yaitu yang pertama keunikan bahan kerajinan, keterampilan tangan, unsur estetik, dan unsur hiasan atau ornamen. Sekarang kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu keunikan bahan kerajinan. Nah, keunikan bahan kerajinan ini dibagi menjadi 4. Nah, bahan ini dikatakan unik karena sifatnya yang berbeda-beda. Yang pertama ada bahan alam, sesuatu yang terdapat di alam semesta. Yang kedua, bahan buatan, sesuatu yang diolah manusia dengan menggunakan bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam untuk mendapatkan efek duplikasi bahan alam. Kemudian selanjutnya ada bahan limbah organik. Bahan limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Dan kemudian ada bahan limbah anorganik, yaitu semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Prinsip selanjutnya adalah keterampilan tangan. Seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut perajin. Perajin yang telah disebutkan di atas adalah seorang profesional yang bekerja secara konsisten, berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Dalam hal ini sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik, seperti halnya seorang mekanik. Namun tidak semata-mata semua pekerjaan kerajinan tekstil dapat dikerjakan dengan bantuan alat. Meskipun dengan maksud agar dihasilkan produk kerajinan dengan jumlah banyak, misalnya batik tulis yang sepenuhnya dikerjakan secara manual. Jadi anak-anak, keterampilan tangan ini juga perlu dibutuhkan. Contohnya yaitu untuk membuat batik, orang yang membuatnya harus sudah mahir dalam menggunakan canting dan menerapkannya dalam kain batik. Anak-anak, kain batik itu ada yang dibuat secara banyak atau secara massal, itu biasanya menggunakan alat atau mesin. Nah, kalau yang biasanya batik tulis itu biasanya menggunakan keterampilan tangan atau dicanting menggunakan tangan. Nah, itu biasanya harganya lebih mahal karena prosesnya juga butuh waktu alias lama. Yang ketiga ada unsur estetik. Nah, estetik ini artinya adalah keindahan. Jadi untuk membuat juga perlu diperhatikan unsur-unsur keindahannya. Bisa didapatkan dari warna, kemudian komposisi, proporsi, dan keseimbangan, kesatuan, irama, dan lain-lain. Perlu diperhatikan agar kerajinan itu terlihat indah dan menarik. Itu ada contoh produk 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, yang terakhir ini ada unsur hiasan. Unsur hiasan adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan, yaitu pada permukaan dan hiasan terstruktur. Anak-anak, untuk penjelasannya akan saya jelaskan di struktural teknik dan dekoratif teknik. Selanjutnya kita ke B. Jenis dan karakteristik tekstil. Ini jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Dalam mendapatkan suatu produk kerajinan tekstil yang baik, memerlukan sebuah perencanaan yang di dalamnya terdapat kesatuan antara bahan yang digunakan dengan fungsi serta jenis benda yang dibuat. Kerumitan dalam pengerjaannya yaitu perpaduan yang seimbang, berlawanan atau saling bertentangan yang menghasilkan nilai estetis pada benda tersebut.
Nah, anak-anak, ini ada dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, struktural dan dekoratif. Ini yang Ibu bilang tadi, mau dijelaskan sekarang. Nah, yang pertama ada struktural teknik. Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya tas yang dibuat dengan teknik rajut. Jadi motifnya ini dibuat ketika pembuatan. Jadi ini nanti kesannya itu nyambung dan menyatu. Karena ketika merajut sekalian juga membuat motifnya. Jadi nyambung, pembuatan tas sekalian juga menghias. Seperti itu anak-anak. Kalau yang dekoratif teknik ini adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Jadi anak-anak, ini berbeda dengan struktural. Kalau dekoratif ini, itu tasnya dibuat dahulu, misalnya dari kain katun. Nah, kemudian tasnya sudah jadi, baru dikasih motif. Nah, motifnya ini bisa disulam menggunakan pita ataupun monte-monte atau benang. Nah, seperti itu, jadi berbeda dengan struktural. Kalau struktural itu misalnya menggunakan benang rajut. Benang rajut ya semuanya, mulai dari tasnya sampai hiasannya juga benang rajut. Selanjutnya kita ke karakteristik dari teknik struktural, yaitu memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail karena bentuk kerajinan tekstil yang dibentuk langsung saat membuat. Kemudian kalau dekoratif teknik ini karakteristiknya cenderung hanya menghias permukaan sebuah benda. Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibandingkan sebelumnya. Yang ketiga ada proses produksi kerajinan tekstil. Di sini Ibu tidak membahas semuanya, hanya tujuannya saja. Ya, yang pertama tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, perajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil fungsi hias yaitu untuk penghias. Sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai digunakan sesuai kebutuhan, yaitu contohnya hiasan dinding, fashion, aksesoris, dan elemen estetis. Jadi anak-anak, perajin atau pengrajin itu sudah tahu kalau barang yang dibuatnya itu ini mau dibuat hiasan atau buat dipakai ya. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, kerajinan tekstil fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut, yaitu kerajinan tekstil hasil pengembangan. Nah, pengembangan ini biasanya adalah kerajinan yang dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Nah, para perajin ini membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang atau membosankan. Kalian bisa lihat ya contohnya itu gambar di samping. Produk kerajinan fungsi hias hasil modifikasi. Jadi teknik batik pada kain, dipotong-potong kainnya, disusun kembali batik-batik dengan motif dan warna yang beragam menjadi hiasan lukisan batik yang menarik. Jadi misalnya ada kain-kain atau batik yang sudah lama atau usang. Nah itu ada banyak, jumlahnya misalnya ada 5. Nah itu sama perajinnya, kok saya ingin membuat sesuatu yang beda ya, jadi itu kayaknya dipotong-potong tapi disusun kembali, jadi dihasilkanlah sebuah karya kerajinan tekstil yang sudah dimodifikasi. Oke anak-anak, sudah ya, terima kasih. Nanti lanjut minggu depan pembahasannya. Oke, ini ada tugas yaitu menganalisa produk kerajinan tekstil untuk fungsi hias dan fungsi pakai. Ya, apa nama kerajinan di samping? Termasuk produk dengan fungsi hias atau pakai? Jelaskan alasanmu. Ini ada 4 gambar, dikerjakan semua. Kemudian ini contoh pengerjaannya ya, anak-anak bisa disimak dengan baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Seperti itu anak-anak, jadi kesimpulannya untuk hari ini kita sudah mempelajari yang pertama yaitu fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kemudian yang kedua yaitu jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, dan yang ketiga yaitu proses produksi kerajinan bahan tekstil. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan diupload di e-learning. Oke anak-anak, saya akhiri sampai sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian dapat memahami penjelasan ibu dengan baik. Oke, saya akhiri dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.